24 jam terakhir tahanan menghadapi eksekusi mati, hukuman mati, dari perjalanan ke rumah kematian, makanan terakhir, hingga menit-menit terakhir narapidana direncanakan dengan tepat. Meski 21 negara sekarang telah melarang hukuman mati, ada hampir 3.000 orang masih menunggu hari eksekusinya. Narapidana menghabiskan waktu rata-rata 20 tahun di penjara untuk menunggu eksekusi. Sementara banyak tahanan memperjuangkan hukuman mereka sampai beberapa menit sebelum eksekusi, mereka yang bertanggung jawab untuk mengakhiri hidup seorang napi, merencanakan jam-jam terakhir dengan ketepatan yang mengerikan. Makanan terakhir dan kata-kata terakhir dari mereka yang dihukum mati hanyalah dua dari detail yang harus dipersiapkan dengan setiap perhitungan. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam 24 jam terakhir tahanan di hukuman mati. Pukul 8 malam, menuju rumah kematian. Sehari sebelum eksekusi, tahanan dipindahkan dari sel mereka ke tempat eksekusi, yang dikenal sebagai rumah kematian. Pada jam 8 malam, persiapan dimulai. Tahanan diborgol dan digeledah dengan saksama. Petugas tidak hanya mencari senjata yang bisa membahayakan orang lain, penjaga juga ingin memastikan tidak ada yang bisa mereka gunakan untuk mengambil nyawa mereka sendiri. Kemudian, rute ke rumah kematian juga harus direncanakan dengan sangat hati-hati. Tidak bisa langsung karena salah satu risiko terbesar adalah bahwa van polisi bisa disergap dan tahanan bebas. Petugas yang telah membawa tahanan dari hukuman mati ke rumah kematian mengatakan perjalanan itu selalu sangat serius. Ketika tahanan tiba di rumah kematian, mereka dibawa dari mobil dan masuk ke gedung. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka melihat siang hari. Salah satu sel di rumah kematian. Salah satu sel di rumah kematian Pavia Mirror. Pukul 9 malam tidur malam terakhir. Tahanan sekarang di dalam rumah kematian dan mereka akan terus diawasi sampai waktu eksekusi mereka. Narapidana di rumah kematian memiliki sel pribadi mereka sendiri, berisi tempat tidur, meja, dan toilet. Kemudian tiba saatnya bagi tahanan untuk mencoba tidur pada malam terakhir mereka. Banyak yang tidak dapat beristirahat dan menggunakan waktu untuk merenungkan kehidupan mereka. Pukul 4.30 pagi, panggilan bangun terakhir. Sebagian besar tahanan di hari terakhir mereka dibangunkan pada pagi hari pukul 4.30 pagi. Ini untuk memberi waktu agar petisi menit terakhir untuk penundaan eksekusi atau masalah hukum lainnya diselesaikan. Mulai saat ini, tahanan dapat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih dan keluarga mereka. Mereka juga dapat berbicara dengan pendeta. Selalu ada meja di sel, jadi beberapa tahanan menggunakan waktu ini untuk menuliskan pikiran mereka. Narapidana juga diperbolehkan melakukan beberapa panggilan telepon terakhir. Mereka harus menuliskan nomor telepon siapapun yang ingin mereka hubungi. Seorang penjaga kemudian memanggil nomor untuk tahanan yang bisa mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Pukul 8 pagi, tahanan dapat melakukan panggilan telepon. Tahanan dapat melakukan panggilan telepon. Pukul 8 pagi, staf di ruang eksekusi sekarang harus menguji peralatan yang akan digunakan untuk mengakhiri kehidupan tahanan. Tali pada kursi listrik diuji untuk memastikan mereka dapat menahan tahanan dan mereka memeriksa telepon yang menghubungkan kamar dengan kantor gubernur bekerja jika ada panggilan menit terakhir. Jika kursi listrik akan digunakan, semua komponen listrik diuji. Kursi listrik masih digunakan untuk eksekusi di AS. Kursi listrik masih digunakan untuk eksekusi di AS. Pukul 10.30 siang. Makan siang terakhir. Meskipun masih belum waktu makan siang, karena tahanan sudah bangun selama 6 jam dan sudah waktunya makan siang. Ini bukan makanan terakhir dan mereka diberi makanan penjara sederhana. Meskipun demikian, ini akan menjadi salah satu makanan pertama yang akan mereka makan secara pribadi selama beberapa dekade. Kemudian, yang harus mereka lakukan adalah menunggu pukul 15 cukur kepala untuk kursi listrik. Jika seorang tahanan dieksekusi oleh kursi listrik, sekarang saatnya mereka untuk dicukur rambutnya. Ini agar arus listrik dapat dengan mudah melewati tubuh narapidana.
Pria atau wanita yang dihukum kemudian dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan pendeta. Pukul 15.30 berpakaian untuk eksekusi. Satu-satunya hal yang diberikan tahanan ketika mereka memasuki rumah kematian adalah seragam penjara baru. Ini lebih baik dari pakaian penjara mereka yang biasa. Tetapi sebelum mereka dapat mengenakan seragam kematian mereka, semua tahanan harus mandi. Pukul 16 makan terakhir. Para tahanan diizinkan untuk menuliskan apa yang mereka inginkan untuk makanan terakhir mereka. Ada anggaran untuk berapa banyak yang bisa dihabiskan. Beberapa negara memungkinkan mereka yang akan dieksekusi hanya $15, sekitar Rp200.000 untuk makanan terakhir mereka. Makanan terakhir tahanan biasanya adalah makanan pertama yang mereka dapat pilih selama 2 dekade. Ada beberapa permintaan yang tidak biasa untuk makan akhir. Ted Bundy. Pembunuh berantai Ted Bundy memesan steak, dimasak matang, telur goreng, kentang goreng, roti bakar dengan mentega dan selai, dengan jus jeruk dan susu. Pembom Oklahoma, Timothy McVeigh, memesan 2 liter es krim coklat chip mint. Pembunuh Victor Feger memesan 1 zaitun dengan lubang, untuk makanan terakhirnya. Sementara pembunuh berantai John Wayne Gacy memesan 12 udang goreng, seember resep asli KFC, kentang goreng dan 1 pon stroberi. Pukul 17 saksi-saksi eksekusi tiba. Ini bisa berupa jurnalis, anggota keluarga korban, orang-orang terkasih, atau orang asing. Mereka disuruh diam setenang mungkin saat masuk ke ruang saksi. Pukul 18.00 sampai 20.00 perjalanan terakhir. Tahanan harus berjalan kaki singkat dari sel mereka ke ruang eksekusi di rumah kematian. Ini mungkin hanya beberapa langkah, tetapi ini adalah perjalanan terpanjang yang pernah mereka lakukan. Mereka biasanya diapit oleh hingga 5 penjaga. Hampir semua tahanan sekarang telah menerima nasib mereka. Mereka tahu mereka akan mati dan tidak akan ada penangguhan hukuman menit terakhir. Tapi begitu mereka masuk ke ruang eksekusi, hal pertama yang tertangkap oleh mata tahanan adalah gurney atau kursi listrik. 15 menit sebelumnya, suntikan mematikan sekarang disiapkan. Dokter tidak akan menghadiri eksekusi karena itu bertentangan dengan kode etik mereka, jadi seorang spesialis ditempatkan untuk melakukan suntikan fatal. Beberapa menit sebelumnya, tirai antara ruang eksekusi dan ruang saksi sekarang ditarik dan mereka yang dihukum mati diberikan waktu untuk membuat pernyataan akhir mereka.